tanggal 17 Februari 1993, sebuah kota kecil bernama Cervera di Catalunya melahirkan anak yang kelak akan menjadi legenda MotoGP. Namanya Marc Marquez Alenta. Sekilas, ia tampak seperti bocah desa biasa, penuh tawa, energik, dan apa adanya. Tetapi di balik kesederhanaannya, ada jiwa petarung yang keras kepala dan naluri balap yang tak bisa diajarkan. Bakat itu lahir dari cintanya pada motor, sesuatu yang diwariskan langsung dari ayahnya, Julia Marquez. Sejak kecil, sang ayah selalu menemani Marquez. Dari garasi rumah yang sederhana, keduanya membangun mimpi. Ayahnya bukan hanya orang tua, melainkan juga mentor, mekanik, bahkan sponsor pribadi. Ia rela berkorban demi memastikan putranya bisa bertarung di lintasan, meski hanya dengan modal semangat dan cinta pada balapan. Marquez sudah menunggangi motor sejak umur 3 tahun. Bukan motor balap modern, melainkan motor cross kecil. Dari situ ia belajar arti keseimbangan, kecepatan, dan yang paling penting, keberanian untuk jatuh dan bangkit kembali. Perlahan bakatnya membawa piala demi piala, hingga dunia balap aspal menyambutnya. Debut di kejuaraan dunia 125cc datang saat usianya baru 15 tahun. Secara fisik, tubuhnya tampak rapuh untuk motor besar. Namun nyali dan bakat membuatnya berbeda. Pada 2010, ia mencetak momen bersejarah. Start dari posisi paling belakang di Estoril, lalu menyalip satu demi satu hingga finish pertama. Kemenangan itu menjadi batu loncatan menuju gelar juara dunia 125cc. Menjadikannya salah satu juara termuda sepanjang sejarah. Setelah menaklukkan 125cc, Marquez melangkah ke Moto2 pada 2011. Musim perdana tidak mulus, cedera dan kecelakaan silih berganti. Namun justru dari situ, ia belajar bertahan. Setahun kemudian, di 2012, ia tampil dominan dan merebut gelar juara dunia Moto2. Tahun 2013 membuka bab baru. Bergabung dengan Repsol Honda, Marquez langsung naik ke kelas MotoGP. Di usia 20 tahun, ia tidak hanya berstatus rookie, tapi juga menjadi juara dunia MotoGP di musim debut. Prestasi itu terakhir kali terjadi pada 1978 oleh Kenny Roberts. Dan kini, Marquez melakukannya dengan gaya lebih agresif. Musim 2014 menegaskan dominasinya. Ia menyapu bersih 10 kemenangan beruntun di awal musim, lalu mengakhiri musim dengan 13 kemenangan total. Rekor yang membuktikan Marquez bukan sekedar bintang baru, melainkan raja baru. Di masa kecilnya, Valentino Rossi adalah idola terbesar Marquez. Ia tumbuh dengan poster Rossi menempel di dinding dan bermimpi bisa seperti sang legenda Italia. Namun takdir berkata lain. Dari rasa kagum, hubungan mereka berubah jadi perseteruan. Musim 2015 menjadi titik balik. Rossi menuduh Marquez sengaja menghalangi dirinya demi membantu Jorge Lorenzo merebut gelar. Situasi memanas hingga puncaknya di Sepang, Malaysia saat keduanya bertarung sengit. Kontak fisik terjadi dan Rossi dianggap menendang Marquez hingga terjatuh. Dunia pun terbelah. Sebagian membela Rossi, sebagian menganggap Marquez korban. Sejak saat itu, citra Marquez berubah. Ia tidak lagi hanya dilihat sebagai juara muda berbakat, tapi juga sosok penuh kontroversi. Fans mencintainya karena keberanian dan gaya balap ekstrim. Namun, banyak pula yang membencinya karena dianggap licik dan penuh intrik. Antara 2016 hingga 2019,
Marquez kembali menunjukkan supremasi. 4 gelar dunia berturut-turut ia rebut. Tetapi di balik kejayaan itu ada tanda bahaya. Gaya balap ekstrim membuatnya sering kecelakaan. Lebih dari 80 kali jatuh hanya dalam 4 musim. Puncak malapetaka datang di Jerez 2020. Dalam usaha mengejar posisi terdepan, ia mengalami kecelakaan hebat yang mematahkan lengan kanannya. 4 hari setelah operasi, ia memaksa kembali ke lintasan. Keputusan nekat yang justru memperparah kondisinya. 4 kali operasi, termasuk cangkok tulang, membuatnya harus absen sepanjang musim. Dunia pun mulai bertanya, apakah ini akhir dari era Marquez? Marquez memang kembali ke lintasan, tetapi tubuhnya tidak lagi seperti dulu. Fisiknya rapuh, performanya naik turun, dan rasa percaya diri kerap hilang. Meski sesekali masih menang seperti di Austin, semua tahu bahwa dominasi lama sudah memudar. Musim demi musim ia bergulat dengan cedera baru, bahu, lengan, bahkan gangguan penglihatan diplopia. Pada tahun 2023, catatan tragis kembali muncul. 29 kali crash dalam satu musim. Angka yang menggambarkan betapa sulitnya ia menjaga keseimbangan antara ambisi dan kondisi tubuh. Setelah lebih dari 1 dekade bersama Honda, Marquez akhirnya membuat keputusan bersejarah. Meninggalkan tim yang telah membesarkan namanya. Ia memilih bergabung dengan Gresini Racing, tim satelit Ducati. Banyak yang menyebut langkah ini gila. Bagaimana mungkin juara dunia 6 kali meninggalkan tim pabrikan besar untuk tim satelit? Namun, Marquez punya alasan. Ia ingin motor kompetitif, dan Ducati terbukti sebagai paket terbaik. Hasilnya langsung terlihat. Bersama Gresini, ia kembali tampil lepas, menikmati balapan, dan bahkan meraih kemenangan pertamanya setelah penantian panjang 1043 hari. Publik mulai melihat secercah sinar lama dari Marc Marquez. Kini, musim 2025 menjadi titik penentuan. Marc Marquez resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati, tim terkuat di grid saat ini. Dengan mesin terbaik, dukungan penuh, dan kondisi fisik yang jauh lebih stabil, ia kembali difavoritkan menjadi juara dunia. Jika berhasil, itu akan menjadi gelar ke-7 MotoGP, menyamai catatan Valentino Rossi. Namun, lebih dari sekedar angka, keberhasilan itu akan menjadi kisah kebangkitan epik. Dari cedera parah, konflik emosional, hingga keterpurukan psikologis, lalu kembali sebagai penantang gelar utama. Hari ini, dunia kembali menatap satu nama, Marc Marquez, seorang pejuang yang sudah jatuh berkali-kali tapi selalu bangkit. Ia bukan hanya pembalap cepat, ia adalah simbol keteguhan hati. Seorang juara yang menolak untuk menyerah.